tidak mampu menetapkan hasil pemilu. Presiden melalui Kepres akhirnya membubarkan KPU yang dibentuk masa jabatan kami berlima saat ini. Tidak lama lagi akan berakhir. Ya. Dan total semua 8.280 orang. Banyak juga. Bukan banyak juga, sangat banyak. Sangat banyak. Kami tetap semangat Mantap. menjalankan tugas, Iya. wewenang dan kewajiban sampai tanggal 1 Februari 2024. Mantap, keren. Hai teman pemilih, kita ketemu lagi dalam program KPU Sika Menyapa. Yeay. Dimana kita akan ngobrolin tema dan isu menarik seputar kepemiluan dan kelembagaan KPU pastinya. Oke, untuk episode kali ini sebelum Permata kasih tahu bocorannya, Permata mau ngikutin dulu nih ke teman pemilih semua yang lagi nonton, udah subscribe KPU Sika belum? Sudah, wah terima kasih, keren. Dan yang belum subscribe, ayo sekarang juga pencet tombol subscribe-nya ya, biar tambah keren. Dan juga jangan lupa mana jempol like-nya, like. Dan juga nih jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari KPU Sika. Oke, terima kasih. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan teman pemilih semua. Gimana kabar teman pemilih semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, untuk tema menarik kita kali ini, kita akan ngobrolin siklus pemilu seri kedua, khususnya tentang aktor pemilu yaitu KPU. Dan sudah hadir saat ini bersama kita, beliau ini tidak asing lagi pastinya karena kali kedua beliau menyapa teman pemilih semua. Kita sambut Ketua KPU Kabupaten Sika, Bapak Yohanes Kristostomus Ferry. Tepuk tangan. Oke Pak Ferry, apa kabarnya Pak? Kabar baik. Kabar baik, ya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Sehat. Mantap. Semangat Pak untuk menyapa teman pemilih semua. Semangatnya kok gitu? Semangat dong. Semangat, mantap. Oke Pak Ferry, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Permata izin sedikit mau disclaimer ke teman pemilih, boleh ya Pak? Boleh. Oke, teman pemilih semua, mau disclaimer dulu nih, untuk proses syuting hari ini kita menerapkan prokes, yaitu physical distancing, dan juga sudah cuci tangan pakai sabun, dan pastinya juga sudah vaksin 2 kali. Bapak sudah vaksin 2 kali, Permata juga sudah, mantap. Dan teman pemilih juga jangan lupa ya vaksin 2 kali. Oke. Baik, Pak Ferry, untuk sesi pertama kita sebelumnya kita obrolin tentang siklus pemilu ya Pak ya, yang mana itu juga ada aktor pemilu. Nah, untuk kali ini kita obrolin tentang penyelenggara pemilu, di mana ada KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah Bapak, mungkin bisa disampaikan nih Pak ke teman pemilih semua tentang sejarahnya dan juga desain kelembagaan dari KPU itu seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menantang juga. Ya, tentang desain kelembagaan KPU, ya, itu kita bisa lihat di UUD 45, hasil amandemen tahun 2001. Itu di pasal 22E ayat 5. Itu disebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ya. Jadi untuk sampai ke rumusan ini perlu waktu yang sangat panjang. Jadi sampai 6 atau 7 kali pemilu baru bisa sampai rumusan ini. Wah, panjang juga ya Pak ya. Jadi mulai dari pemilu pertama di masa Orde Lama, sampai ke pemilu pertama di reformasi tahun 99, baru kita, setelah itu baru kita dapat rumusan seperti ini. Ya mungkin kalau sedikit sejarah, ya mungkin tidak banyak. Banyak juga nggak apa-apa kok. Kita coba lihat secara singkat saja. Oke, baik Pak. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Baik. Di tahun 55, pemilu pertama, itu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 53, waktu itu penyelenggara pemilu belum disebut KPU,
Oke. Masih disebut sebagai Panitia Pemilihan Indonesia, PPI. PPI. Di tingkat pusatnya PPI, mereka diangkat oleh Presiden. Oke. Itu anggotanya disebut 5 sampai 9, masa kerjanya 4 tahun. Dan itu orang pemerintah semua. Oke. Nah, jadi pemilu pertama diselenggarakan oleh pemerintah. Mereka yang di tingkat pusat diangkat oleh Presiden, lalu di provinsi diangkat oleh Menteri Kehakiman. Nah, itu disebut panitia pemilihan saja. Oke. Di tingkat provinsi, lalu di tingkat kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Disebut panitia pemilihan kabupaten, jadi PPK kalau singkat. Itu ada di tingkat kabupaten, ketuanya bupati. Oh. Ketuanya bupati, jadi pemerintah betul ini. Lalu di tingkat kecamatan, Ya. ketuanya camat, tapi disebut panitia pemungutan suara. Oke. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang PPS-nya di desa, pemilu pertama dulu PPS-nya ada di kecamatan. Ketuanya Pak Camat atau Ibu Camat. Lalu di tingkat desa, sekarang kalau disebut PPS, dulu panitia pendaftaran pemilih. Oke. Nah, ketuanya kepala desa. Nah, sampai di tingkat ini, Ya. kepala desa atau ketua PPS itu diangkat oleh camat atas nama Mendagri. Itu juga sebagai terus ke atas camat. Mulai dari bupati, dari PPK, panitia pemilihan kabupaten sampai ke tingkat desa itu diangkat oleh pejabat setempat atas nama Mendagri. Gitu, ya. Jadi benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Demikian juga di zaman Orde Baru, Iya. pemilu Orde Baru yang pertama tahun 1971 itu berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 69. Waktu itu juga masih dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi Presiden berdasarkan undang-undang itu membentuk lembaga pemilihan umum. Jadi disingkat LPU. Jadi bukan KPU tapi LPU. Ya. Lalu LPU ini akhirnya kemudian membentuk PPI, Panitia Pemilihan Indonesia. Lalu di tingkat provinsi PPD 1, lalu di kabupaten PPD 2, kecamatan masih tetap PPS seperti Orde Lama. Demikian juga di desa masih panitia pendaftaran pemilih. Mulai berubah. Ya. Jadi dari pemilu pertama 55 sampai pemilu Orde Baru terakhir tahun 1997 itu pemerintah yang laksanakan. Lalu mulai reformasi tahun 1999 untuk pertama kalinya penyelenggara pemilu disebut KPU, Komisi Pemilihan Umum. Baik. Gitu. Baik Pak, itu berarti tadi untuk sejarahnya dari penyelenggara pemilu ya Pak, KPU. Nah berarti tadi itu untuk Orde Lama ya Pak ya. Orde Baru. Orde Lama, Orde Baru, baik. Nah Pak, lantas nih Pak, setelah reformasi seperti apa nih Pak perkembangannya? Ya, di reformasi itu berdasarkan Undang-Undang 3 tahun 99. Ya. Ya. Penyelenggara bukan lagi semata-mata pemerintah, tapi partai politik juga jadi penyelenggara. Jadi waktu itu ada 48 partai yang menjadi peserta pemilu. Mereka mengirimkan satu orang menjadi anggota KPU. Sehingga waktu itu ada 53 anggota KPU. 48 dari partai politik, 5 dari pemerintah. Walaupun partai lebih banyak, pemerintah hanya 5, tapi komposisi suaranya sama, 50%. Ya. Jadi ada keseimbangan kewenangan. Baik. Ya. Lalu ada perubahan sedikit.
KPU di zaman itu melaksanakan kebijakan atau bertugas untuk mengambil kebijakan, sementara secara teknis mereka membentuk lagi yang namanya PPI. Oh, masih sama yang sebelumnya ya, Pak? Ya, Panitia Pemilihan Indonesia. Di tingkat provinsi juga sama, dari PPD 1, lalu kabupaten PPD 2, di kecamatan menjadi PPK sekarang. Baik. Ya, Panitia Pemilihan Kecamatan, lalu PPS turun ke desa. Begitu. Jadi ada perubahan sedikit, desainnya berubah sedikit. Selain personil yang terlibat di dalamnya, sudah pemerintah dan partai politik. Nah, tahun 99 sebetulnya ada masalah cukup besar. Apa tuh, Pak, masalahnya? Ya, karena KPU tidak mampu menetapkan hasil pemilu. Jadi ada deadlock, lalu presiden yang akhirnya menetapkan hasil pemilu. Kemudian berkembang selanjutnya, presiden melalui Kepres akhirnya membubarkan KPU yang dibentuk tahun 99 itu. Lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 itu merumuskan secara tegas, jadi anggotanya disebut sebagai atau sifat KPU menjadi independen dan non partisan. Nah, karena pengalaman sebelumnya dari partai tadi, dari partai yang deadlock, lalu kemudian anggota KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 itu dirumuskan seperti itu, independen dan non partisan. Jadi bukan lagi orang pemerintah, bukan lagi orang partai. Nah, itu undang-undang sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pemilu tahun 99. Ya. Lalu anggota juga dikurangi dari 53 menjadi 11 saja. 11 orang. 11 ya. Nah, lalu perkembangan lebih lanjut untuk pemilu tahun 2004 itu pemerintah dan DPR menyusun untuk membentuk Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang 12 tahun 2003. Nah, di sini di dalam undang-undang ini rumusannya seperti yang ada di dalam UUD 45 pasal 22E ayat 5 tadi. Jadi sudah langsung nasional, sifat KPU itu nasional, tetap dan mandiri. Ya. Jadi perjalanan cukup panjang untuk sampai kepada rumusan seperti itu. Baik. Oke. Wah, teman pemilih, panjang juga ya tadi perjalanan KPU dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi. Nah, Bapak, lantas untuk perkembangan selanjutnya hingga saat ini seperti apa sih, Pak, KPU itu? Ya. Baik. Setelah 2003, jadi ada di kabupaten mulai ada periode pertama. Memang tidak orang pemerintah tidak ikut lagi di dalam menjadi anggota KPU, tapi perannya masih ada. Jadi misalnya untuk di tingkat provinsi, itu anggota KPU provinsi diusulkan oleh gubernur. Baik. Nah, demikian juga di tingkat kabupaten diusulkan oleh bupati. Jadi masih ada sedikit ada pengaruh itu belum dilepaskan secara menyeluruh gitu. Ya. Lalu perkembangan selanjutnya melalui setelah pemilu itu dibentuk, dirasa perlu ada undang-undang khusus tentang penyelenggara pemilu, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007. Ini untuk menghadapi pemilu berikut, pemilu 2009 ya. Jadi penyelenggara pemilu dibenahi lagi, baiknya seperti apa, apakah perlu diusulkan oleh gubernur atau bupati untuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Nah, melalui undang-undang ini mulai dibatasi. Jadi ada perubahannya.
Kalau dulu mereka usulkan, sekarang dibatasi ke timsel. Nah, jadi tetap masih ada untuk tingkat kabupaten misalnya. Ya. Untuk timselnya 5 orang, itu 1 diusulkan oleh bupati, 2 diusulkan oleh DPRD, 2 dari KPU provinsi. Gitu. Baik. Jadi perlahan-lahan dikurangi. Ya. Baik, Pak. Itu tadi untuk pengaturan KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ya, Pak. Nah, Pak, lantas untuk pengaturan selanjutnya seperti apa nih, Pak? Baik, teman pemilih, untuk pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang 22 Tahun 2007 itu disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang 15 Tahun 2011. Lalu lebih lanjut untuk pemilu 2014 melalui Undang-Undang 8 Tahun 2012 tidak ada pengaturan khusus lagi tentang penyelenggara pemilu. Diatur lebih lanjut lagi melalui Undang-Undang 7 yang masih kita pakai sampai sekarang, Undang-Undang 7 Tahun 2017. Ini gabungan atau kodifikasi dari 3 undang-undang, Undang-Undang 15 Tahun 2011, lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif, lalu Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden. Jadi yang kita terus pakai sampai sekarang. Teman pemilih, itu tadi sekilas tentang sejarah KPU dari masa ke masa ya Pak ya, serta desain kelembagaannya. Nah Pak, untuk berbicara lebih lanjut nih Pak tentang KPU pastinya, pasti teman pemilih semua juga penasaran nih Pak, tugas dari KPU nih Pak dalam pemilu seperti apa, khususnya KPU Kabupaten Kota Pak. Baik, terima kasih. Jadi tugas KPU Kabupaten ini sudah diatur secara tegas dalam pasal 18 Undang-Undang 7 tahun 2017. Ada 12 tugas. Oke, banyak juga ya Pak ya. Ya, ada 12 tugas. Mungkin nanti kita tidak usah sebut semua, beberapa saja sebagai gambaran. Yang pertama, misalnya menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. Baik. Jadi program yang sudah ditetapkan di dalam PKPU, tahapan, program dan jadwal itu harus kita laksanakan. Ya. Dan juga anggarannya. Nah, gitu. Itu tugas pertama. Lalu tugas kedua, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di tingkat kabupaten. Nah, berdasarkan ketentuan peraturan yang ada, PKPU itu harus dilaksanakan. Baik. Lalu mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh BPK, BPS, dan KPPS. Baik. Itu harus dikendalikan. Lalu yang berikut, memutakhirkan data pemilih. Ya. Ya, selama ini sudah ada tahapan yang kita lakukan secara berkelanjutan, nanti ada tahapan khusus lagi, kita harus mutakhirkan data pemilih lagi. Baik. Lalu tugas berikut itu menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi. Nah, lalu melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil pemilu. Dan kita umumkan atau rekapitulasi berdasarkan rekapitulasi di tingkat BPK. Ya. Kita mengumumkan juga calon anggota DPRD kabupaten yang terpilih. Gitu, tugas berikut itu. Lalu tugas lain, kita sosialisasi. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu, termasuk juga sosialisasi tentang tugas dan wewenang KPU, sehingga masyarakat bisa tahu apa yang kita laksanakan. Baik. Begitu, kira-kira beberapa tugas yang bisa kita sampaikan. Kalau mau tahu lebih lengkap, lihat pasal 18. Pasal 18 Undang-Undang 7 tahun 2017. Baik, siap.
Baik, Pak. Wah, teman pemilih, tugas KPU pasti banyak sekali ya tadi seperti yang disampaikan Pak Ferry. Kalau mau tahu lebih lanjut dan lebih lengkapnya, bisa cek pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, Bapak masih semangat menyapa teman pemilih semua? Masih, mantap. Nah, Bapak selanjutnya nih, tadi tugas sudah. Sekarang wewenang dari KPU seperti apa, Pak? Baik teman pemilih, wewenang KPU Kabupaten Kota Iya. itu diatur di dalam pasal 19 dari berurutan pasal 19 Undang-Undang 7 tahun 2017 ada 6 wewenang. Itu yang pertama itu menetapkan jadwal di kabupaten atau kota. Misalnya ketika melaksanakan tahapan kampanye, kita di tingkat kabupaten harus membuat jadwal lagi supaya tidak tabrakan atau satu atau dua partai bersamaan kampanye di satu kecamatan bisa menimbulkan masalah. Baik. Itu wewenang pertama. Lalu wewenang kedua itu membentuk PPK, TPS dan KPPS. Jadi akhir tahun ini kelihatannya kita sudah harus membentuk. Kalau PKPU tentang tahapan jadwal program dan jadwal sudah ditetapkan dan tidak berubah, mudah-mudahan juga tidak berubah. Akhir tahun kita sudah membentuk. Lalu wewenang ketiga menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil pemilu anggota DPR kabupaten kota. Kita di sini ya kabupaten. Lalu yang berikut lagi menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilu tadi. Begitu. Lalu yang berikut ada menjatuhkan sanksi administratif, administrasi kepada PPK atau PPS. PPK atau PPS yang melanggar pastinya ya, Pak ya. Yang mengganggu tahapan. Oke, baik. Baik Bapak, berarti itu tadi untuk wewenangnya. Nah baik, lanjutnya nih Pak, kewajibannya dari KPU Kabupaten Kota seperti apa Pak? Baik, kewajiban lebih banyak lagi. Ini sesuai yang diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada 14 kewajiban. Itu yang pertama itu melaksanakan semua tahapan pemilu dengan tepat waktu. Jadi di tahapan itu kan sudah diatur kapan mulai, kapan berakhir. Tidak boleh lewat. Jadi kita harus laksanakan persis seperti itu. Lalu yang berikut memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara. Baik. Jadi tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Siapa saja, partai mana saja yang datang harus dilayani dengan baik. Lalu menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Nah, jadi fungsi media sosial kita juga sangat penting untuk menyampaikan macam-macam hal tadi. Apa yang kita buat, apa yang kita akan rencanakan dan sebagainya. Baik. Lalu yang berikut itu menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua tahapan pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi. Jadi lapor itu hanya kepada KPU melalui KPU provinsi. Baik. Baik Pak. Oke. Sudah Pak? Masih ada yang penting yang kita lakukan selama ini. Apa tuh? Kita diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Jadi ada paling kurang ada 2 tadi yang secara berkelanjutan. Yang satu ini pemutakhiran data pemilih, lalu sosialisasi juga secara berkelanjutan. Apalagi kita sudah punya banyak medsos ini. Ada Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, lalu website. Oke Bapak, teman pemilih, ternyata itu tadi ya untuk tugas, terus wewenang dan kewajiban dari KPU ketika pemilu. Nah, yang mana sudah diatur dalam pasal 18, 19 dan 20 untuk tahu lebih lanjut ya Pak gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin ada informasi yang perlu kita sampaikan juga kepada apa tuh Pak? Pemilih, pemilih. Ya,
masa jabatan kami berlima saat ini tidak lama lagi akan berakhir, Ya. yaitu berakhir pada 1 Februari 2024 atau 13 hari sebelum hari pemungutan suara. Oke. Jadi sudah ada ketentuannya. Oke, sudah diatur ya Pak Sudah ya dalam diatur, ya. undang-undang. Pasal 10 ayat 9 Ya. itu sudah mengatur itu masa jabatan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota adalah selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 periode. Oke. Nah, jadi kalau pasal ini tidak berubah, maka masa jabatan kami akan berakhir 13 hari sebelum hari H tadi. Oke. Dari anggota komisioner di KPU Sika sendiri nih Pak, yang sudah memasuki 2 periode siapa saja Pak? Dari kami berlima ini, Ya. kami ada 3 orang, sudah 2 periode, artinya tidak berhak lagi untuk mencalonkan diri, tidak ikut seleksi lagi. Ya. Itu saya, lalu Pak Jufri dan Ibu Elsi. Sementara Pak Herimanto dan Ibu Esti masih punya peluang untuk ikut seleksi lagi untuk periode 2024-2029. Baik. Oke, ngomong-ngomong seleksi Pak, memangnya kapan nih Pak seleksi untuk anggota KPU yang selanjutnya? Tim sel itu pasti dibentuk sekitar 3 bulan sebelum akhir masa jabatan kami. Jadi sekitar Oktober sudah dibentuk kalau undang-undangnya tidak berubah tuh. Nah, jadi kalau undang-undangnya masih seperti tadi, maka Oktober itu sudah ada pembentukan tim sel, lalu ada seleksi. Jadi teman-teman yang mau ikut seleksi siap-siap diri dari sekarang. Oke, baik. Itu ya pesannya Pak Ferry untuk teman-teman semua mungkin yang berminat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota komisioner KPU Kabupaten bisa mempersiapkan diri dari sekarang ya Pak ya. Dan pastinya juga Pak Ferry dan Bapak Ibu komisioner lainnya masih tetap semangat ya Pak. Tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peran sampai nanti masa jabatan. Kami tetap semangat mantap menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban ini sampai tanggal 1 Februari 2024. Mantap, keren. Oke, Bapak mungkin bisa disampaikan nih Pak ke teman pemilih semua, apa saja sih Pak syaratnya menjadi anggota komisioner nih Pak? Baik, ada banyak syarat ya. Itu ada sekitar 15 syarat itu diatur di dalam pasal 21. Pasal 21 ayat 1 ada 15 syarat. Mungkin kita sebut beberapa saja. Yang pertama warga negara Indonesia. Oke, pastinya WNI asli ya Pak. Lamaran itu harus disertai dengan untuk bukti, sebagai bukti KTP elektronik. Baik. Lalu usia paling rendah 30 tahun. 30 tahun. Belum atas 30. Belum Pak. Nah, belum bisa jadi komisioner KPU, belum bisa melamar. Lalu setia kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, lalu cita-cita proklamasi 1945. Nah, kalau saya masuk tuh Pak syarat yang itu. Lalu memiliki integritas dan kepribadian yang kuat. Lalu syarat lain yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian kepemiluan. Lalu ketatanegaraan dan kepartean. Jadi harus baca undang-undang tadi. Bila perlu semua undang-undang yang saya sebut tadi dibaca semuanya. Syarat pengetahuan kepemiluan. Lalu mungkin ada pengalaman pernah jadi PPK dan sebagainya, silakan saja. Lalu pengetahuan kepartean, paling kurang membaca undang-undang partai politik, Undang-Undang 2 tahun 2008 yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang 2 tahun 2011. Begitu. Nah Pak, untuk latar belakang pendidikannya nih Pak mungkin paling minimalnya apa?
paling rendah SMA. SMA, baik. Di kabupaten kota yang lain ada yang doktor juga melamar di KPU kabupaten. Ya. Selama punya kompetensi, kenapa tidak ya Pak ya? Ya. Betul. Oke Bapak, mungkin nih Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini Pak, tentang panitia ad hoc nih Pak, pasti ada ya Pak ya dalam penyelenggaraan pemilu. Nah Bapak nih kira-kira mungkin dari KPU Kabupaten Sika sendiri mungkin sudah merencanakan nih Pak berapa banyak kira-kira nanti panitia ad hoc yang akan direkrut pada saat pemilu serentak 2024 nanti? Ya. Di draft PKPU tentang tahapan program dan jadwal ini masih draft ya. Oke, baik. Itu direncanakan akhir tahun ini sudah ada seleksi untuk terima PPK, PPS. Kalau KPPS itu belum. Oke. Paling kurang doain dulu. Dalam hitungan kita untuk PPK di 21 kecamatan itu masing-masing 5 orang ya. 5 orang ditambah sekretariat, staf sekretariat 3 orang ya. Untuk tingkat kecamatan saja kita butuh 168 personil. Lalu PPS di 160 desa kelurahan, tiap-tiap desa kita rekrut anggota PPS 3 orang, ditambah 3 orang staf sekretariat. Jadi itu 960 orang ya. Lalu KPPS di 920 TPS. Jadi kita estimasi TPS kita untuk pemilu nanti 920. Ini ada bertambah sedikit dibanding pemilu 2019, 894 TPS, sekarang menjadi 920. Anggota KPPS setiap TPS itu 7 orang ditambah 2 orang linmas, sehingga menjadi kalau total semua 8.280 orang. Banyak juga. Bukan banyak juga, memang sangat banyak. Sangat banyak, oke. Lalu masih ada lagi. Apa tuh Pak? Untuk pemutakhiran data pemilih, kita nanti akan rekrut PPDP. Oke. Atau juga disebut Pantarli. Petugas pemutakhiran data pemilih. Ya. Itu 1 orang, 1 TPS. Jadi ada 920 orang, sehingga total semua dari PPK, PPS, KPPS ditambah Pantarli, itu kita perlu 10.328 orang. Oke. Ya. Banyak juga teman pemilih ya. Jadi teman pemilih atau masyarakat semua nih yang mau bergabung untuk menjadi penyelenggara pemilu nanti, baik menjadi anggota komisioner, menjadi anggota PPK, PPS, bisa nih mempersiapkan dirinya dari sekarang ya Pak ya. Bisa mempersiapkan dirinya untuk nanti bisa ikut seleksi, begitu ya Pak ya? Ya. Oke, mantap. Terima kasih Pak untuk penjelasan syarat dan tadi ketentuan untuk menjadi anggota ad hoc, panitia ad hoc. Oke, baik. Teman pemilih, Bapak, sayangnya kita sudah di penghujung program KPU Sika Menyapa. Tapi sebelum kita tutup untuk sesi ini, Bapak mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman pemilih semua. Baik, saya kira pesan yang bisa saya sampaikan saat ini, terutama berkaitan dengan rekrutmen tadi. Oke. Ya, jadi yang mau jadi PPK, PPS, KPPS, bahkan mau jadi komisioner KPU, harus mempersiapkan diri dari sekarang. Baca undang-undang, terutama Undang-Undang 7 tahun 2017. Tapi kalau mau baca semua undang-undang pemilu silakan. Mantap. PKPU yang ada bisa di-download di website KPU RI. Lalu buku-buku atau jurnal atau apapun yang berkaitan dengan kepemiluan. Ya. Baik. Sehingga dengan persiapan yang baik kita berharap penyelenggara nanti
mempunyai kualitas yang lebih baik. Baik, amin. Semoga ya Pak ya. Jadi itu pesan dari Pak Ketua untuk teman pemilih semua agar perluas informasi sehingga semakin cerdas dan pintar dalam berdemokrasi. Gitu ya Pak ya. Oke. Ya Bapak, kita sudah harus mengakhiri sesi ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ferry sudah bersedia menyapa teman pemilih semua. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, mantap. Dan untuk teman pemilih semua, terima kasih juga yang sudah menyaksikan. Dan Bapak, boleh kita ajak teman pemilih semua untuk tetap menyaksikan KPU Sika Menyapa. Sampai jumpa. Yeay, Bapak tos dulu. Terima kasih.